sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Tuhan Bapa di surga kami cukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Baik, kita menyatu dengan Tuhan, namun kita awali dengan satu doa sejenak. Ya Tuhan, kepadamu kami haturkan dua pujian, sembah sujud kami, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudaraku, saatnya kita membuka hati untuk Tuhan. Namun kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu menyatu dengan Tuhan Yesus. Dan serukanlah, Yesus Tuhanku, semoga berkenan di hati kita. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Yesus, terimalah firman Tuhan renungan hari ini di akhir pekan ini. Tertulis dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 17, tepatnya Sabtu 5 Oktober 2024. Demikian dituliskan di sana. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak dikatakan, dung didok ibana, muruk masudi alonai, jalan malas siroha, masudina toropi, siala saluhu pembenana namar muliai. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagaimana kabarnya di hari Sabtu akhir pekan ini? Harapan dan doa kami dari sini, dari tempat kediaman, tempat merekam renungan ini. Selamat bersukacita dan sambutlah hari-hari yang diberikan Tuhan dengan
semangat yang baru, juga harapan yang baru. Ingatlah, Tuhan selalu memperhatikan saudara dan tentunya menjagai, memelihara saudaraku. Kami ucapkan selamat ulang tahun, happy birthday bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary in Christ. Selamat ulang tahun perkawinan, bahagia selalu bersama keluarga, anak, cucu, diberkati Tuhan Yesus. Bagi saudaraku yang hari ini masih syarat dengan pergumulan, pencobaan, sakit penyakit belum kunjung sembuh, jangan putus asa, jangan menjauh dari Tuhan. Dan saudara harus semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Saudara harus punya harapan, percaya pada diri, percaya pada Tuhan. Saudara pasti sembuh dan pasti sembuh. Amin. Saudara yang akan kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa adalah kata yang tepat bagi seseorang yang mampu melakukan sesuatu di luar nalar, di luar pikiran, di luar jangkauan pengetahuan kita. Hal itulah yang disebut dengan keajaiban, halongangan. Dan itu bisa terlaksana bagi seseorang yang mendapat wahyu, inspirasi, atau kekuatan khusus dari Tuhan. Pasti ada sesuatu yang mampu melakukan itu. Tapi nama yang satu ini sudah sangat familiar bagi kita. Dia bukan orang asing lagi bagi kita. Ia terlahir di dunia. Ayah ibunya juga manusia biasa. Tapi jangan salah, sesungguhnya dia adalah anak Bapa di surga. Dia putra surgawi. Dia disebut dengan Yesus Kristus. Dia datang ke dunia, terlahir di kota kecil. Ia datang menyerupai seorang hamba, sungguh katubat di mana. Namun dia menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Ia menyembuhkan banyak orang, melakukan tanda ajaib, dan semua orang takjub. Lalu berbondong-bondonglah orang mengikutinya karena kemampuan dari Yesus melakukan keheranan. Sungguh luar biasa. Yesus melakukan keheranan atau tanda ajaib itu hanya mengucapkan 1 sampai 2 kata, maka terjadilah keheranan itu. Satu di antaranya adalah sesuai dengan teks renungan hari ini, bahwa ada seorang perempuan, bayangkan, sudah 18 tahun sakit. Ia dihimpit, diikat oleh kuasa roh jahat. Bayangkan seseorang yang kerasukan, kasihan, dia diperdaya oleh roh halus atau iblis. Dia hanya meronta, sampai 18 tahun dia meronta. Tidak yang mampu menyembuhkannya. Dokter sehebat apapun waktu itu, tidak mampu. Dua-dua sudah dipanjatkan orang-orang. Orang tuanya hanya bisa bertelut, bersujud, memohon kepada Sang Ilahi atau kepada orang-orang yang bisa menyembuhkan putrinya. Tapi puji Tuhan, Yesus pun melintasi desa kecil itu. Dan ia tahu ada seorang yang sakit di sana. Dan tidak tanggung-tanggung penyakitnya. Luar biasa. Yesus mendekati. Dan ia tidak canggung. Ia tidak mempertanyakan bagaimana sakitnya yang ia derita. Ia tidak bertanya sudah berapa lama diperdaya. Ia tidak bertanya mampukah engkau menerima kuasa iblis itu atau menghadapinya.
Namun Yesus langsung berbuat dan bertindak, mengambil keputusan untuk menyembuhkan ibu yang sakit itu. Sampai-sampai orang-orang di sana merasa menyesal, kecewa. Kenapa Yesus menyembuhkan orang itu? Mereka tidak terima. Mereka bersungut-sungut. Bahkan murid-murid pun ada yang tidak menerima. Mengapa orang banyak itu tidak menerima penyembuhan yang dilakukan Yesus? Karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, hari istirahat bagi mereka, yang bagi mereka tidak bisa melakukan apa-apa di hari Sabat. Pemahaman yang salah telah terjadi, mengacaukan pikiran mereka. Kalau pekerjaan itu sebuah pelayanan kasih, apakah kita harus halangi? Kalau pekerjaan itu kita lakukan menolong, menyelamatkan orang lain, apakah itu melanggar hukum Taurat atau adat atau peraturan yang ditetapkan di Keyahudian? Ya begitulah pemikiran mereka. Yesus telah melanggar, maka mereka marah di situ. Tapi Yesus yang tergerak dengan kasih sayangnya, Ia menyembuhkan dan tidak takut apa ocehan orang-orang di sana. Ia tahu Tuhan bersamanya. Dan hari Sabat tercipta atau diciptakan Tuhan juga untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Yesus datang sebagai pembebas, memerdekakan orang-orang yang menderita, orang-orang yang tertindas, yang tertekan, orang-orang yang terhimpit dengan penyakit, derita yang dia alami. Yesus pun melakukannya dengan kuasa Tuhan dan tidak peduli apa kata orang, baik soal aturan, hukum, adat, dan lain-lain. Bagi Yesus tidak masalah. Tapi sepanjang yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keselamatan orang, Ia terus melakukannya sampai orang itu terdiam dan tidak mampu bicara atau meneruskan pertanyaan bagi Yesus. Karena Yesus tahu apa jawaban pasti untuk mereka itu. Yesus melakukan karya yang luar biasa hari ini. Sekarang kita semua harus mau datang pada Yesus. Bawalah semua penyakitmu pada Yesus. Penyakit apapun itu. Jangan tahan-tahan sakitmu. Jangan sampai puluhan belasan tahun derita pergumulanmu. Tapi kau tidak bawakan pada Tuhan. Waktunya sekarang membawa diri kepada Tuhan. Pasti sehat, pulih, selamat kuasa Tuhan. Jika saudara percaya kepada Dia. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami. Dan kami siap datang padamu Tuhan. Apapun yang kami alami di dunia ini. Amin. Selamat berbahagia. Selamat menyambut hari Tuhan. Dan tentunya sukses menggapai cita-cita.